Kila anak Jawa beda lagi. Sahabat Pusaka Jawa, makna filosofi dari dapur keris lurus adalah agar permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar sang pemilik keris lurus itu mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman serta mempunyai budi pekerti yang luhur, jiwa yang tegas, bijaksana juga. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, artinya kalau kita mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman berarti kita diharapkan agar kita itu mempunyai satu ketauhidan yang kuat, begitu ya sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kalau kita lihat dari pucukan bilanya, ini adalah ikutnya pucukan bila ngudup gambir. Kemudian kalau kita lihat dari pejetannya atau belumbangannya, ini adalah belumbangan atau pejetan bata rubuh. Ya, kalau kita lihat dari tikel alisnya, ini adalah tikel alis gagang terong. Terus jadi gunanya ini itu untuk para pedagang, untuk mengumpulkan orang biar orang itu tuh beli terus ke orang itu terus gitu loh. Tuahnya langsung tuah ya ini ya. Langsung tuahnya itu buat menjaga kekayaan dan menambah kekayaan. Kalau orang pedagang itu lewat Sumama Cafe itu sepi, di sini tuh ada mantra Mas yang tertulis di sini tuh. Petruk celuk Srikandi kang dodoli Janoko kang nukoni. Di sini tuh tertulis secara menjaga kekayaan, menjaga harta kekayaan dan menambah harta itu plus menambah. Kalau kita punya kafenya mulai sepi, Petruk celuk Srikandi kang dodoli Janoko kang nukoni itu dibaca. Oke, gitu. Petruk celuk Srikandi kang dodoli Janoko kang nukoni. Ini mantranya Ki. Ini yang tersimpan di sini. Cuman dia bilang kalau ingin lebih, semakin orang itu membaca ini semakin banyak kan. Kalau udah merasa cukup udah gitu. Kalau lagi sepi banget, tapi kalau nggak sepi banget itu sudah ini. Memang di sini itu tuh tertulis seperti itu. Oke, ini mantranya ya. Petruk celuk di sini tuh intinya saat dibuat sama si empu ini ada intinya Petruk celuk Srikandi kang dodoli Janoko kang nukoni. Jadi digituin terus intinya untuk ini. Mantranya digituin terus. Terus kalau untuk ini pernah dipegang kesatria, tapi setelah dipegang kesatria itu kisahnya itu ada seorang saudagar ya. Siap Ki. Dia itu dari negeri seberang ke sini. Seberang mana Ki? Di seberang ya. Seberang Sumatera, seberang Kalimantan. Seberang negara lain. Gitu. Siap. Di zaman dulu dari negeri mana? Mungkin dari negeri Tionghoa atau enggak atau apa. Cuman ini tuh paling hebat itu dipegang anaknya karena orang Tionghoa itu nikah sama pribumi. Terus gimana? Tapi yang paling kaya itu yang namanya itu anaknya yang bernama Mardia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam serta nikmat diberikan kesehatan, di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salam serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai ajal menjemput kita, sampai nafas terakhir kita diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga
sahabat-sahabat pusaka Jawa dari bahaya dohir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah, baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi maupun musibah-musibah yang lain. Sahabat pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, diberikan kesembuhan, serta mendapatkan bonus berupa ganjaran pahala karena telah sabar dalam menjalani cobaan berupa sakit. Sahabat pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, tidak cuma sahabat pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat pusaka Jawa pun saya doakan hal sedemikian rupa. Masih dengan gestar saya, Kilandak Jawa, spiritualis muda dari Betawi, Brebes, Tegal, Selawi. Semoga Allah berikan keberkahan dalam umurnya, berikan kesehatan, diberikan anak cucu yang soleh-soleha, bermanfaat bagi nusa dan bangsa, manusia maupun tetangga sebelah. Oke, kali silakan. Apa? Oke. Apa? Oke, sahabat pusaka Jawa, kali ini seperti biasa Kilandak Jawa request keris. Kemudian Kilandak Jawa biasa katanya ada salah satu dari tetangga sebelah yang datang ke dia tadi malam, ternyata bikin saya nggak bisa tidur. Siap, intinya begitu ya. Iya. Dan kemudian itu dari pusaka yang ada di saya, kemudian silakan Kilandak cari, kemudian nanti kita babar. Seperti itu, karena saya baru pulang dari luar kota, karena hampir mau sehari sekali saya pergi ke luar kota. Aduh, dan ini saya sudah sampai di Selawi. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, bisa bikin podcast, juga bisa melakukan aktivitas yang lain. Dan jangan lupa besok ya Mas ya. Siap. Oh iya, besok untuk yang ingin nayuh keris ya, yang nayuh keris berarti 10 pusaka untuk nayuh keris gratis kepada Kilandak, tapi dengan syarat kirim fotonya dulu ke Kilandak. Seperti itu ya Ki ya. Iya. Rencana kita akan mulai itu kalau nggak habis asar, mulai nayunya sampai mungkin kalau asar nggak jadi mungkin habis maghrib. Siap. Jadi kalau ngirimnya itu kalau bisa dari besok pagi gitu. Atau ntar malam nggak apa-apa. Siap. Cuman kan kita izin ya. Iya. Akan kita itu ya rekam ya. Saat ini kita tayuh. Minta izin kalau nanti kita akan menayuh, kita upload bahasanya. Iya, kita upload dan kalau bisa kita menggunakan video call. Iya, lebih enak sahabat pusaka Jawa. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, pusaka apa yang telah mendatangi Kilandak Jawa pada malam hari dan menceritakan semuanya sampai Kilandak Jawa dibawa ke satu tempat dan menceritakan yang panjang dan kali lebar sama dengan luas suwe. Oke, sahabat pusaka Jawa, kita ambil bila pusakanya. Sahabat pusaka Jawa, karena mic saya rusak, jadi pakainya begini nih. Kilandak Jawa juga pakai begini. Ya, madan ala rapper lah ya, kayak gini lah ya. Nggak apa-apa wes, ala rapper masuk. Oke. Ya Ki ya. Oke, sahabat pusaka Jawa, kalau kita lihat ya sudah dalam perjalanan. Dalam perjalanan yang kita order. Kalau kita lihat dari warongkonya, jelas ini adalah warongko Cirebonan. Ini namanya perahu kandas, dan ciri khas dari warongko Cirebon adalah ya ini, biasanya rata-rata warnanya hitam. Dulu keris dari bapak saya juga warna hitam ya. Kalau kita lihat dari handle-nya juga, sahabat pusaka Jawa bisa lihat ini stilasi handle-nya jelas ya. Ini handle buta bajang sahabat pusaka Jawa. Sahabat pusaka Jawa, kita ambil bila pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat pusaka Jawa, kalau kita lihat dari bila pusakanya cukup gagah, panjang, kemudian beribawani ya, karena ini pusakanya bagus, cakep. Saya dekatkan. Ini pamornya ada 2, mungkin lebih seperti kayak tebu saaret, tapi tidak seperti tebu saaret. Kilandak nambah krungu kayak pamor tebu saaret ya. Ini perpaduan antara pamor melumah dan juga pamor miring. Di sini ada pamor sada saler, tapi di kanan kiri sini ini pamor melumah. Nah, ini tergolong pamor yang sangat jarang atau susah untuk dibuat, karena ketika menempa itu ada dua posisi pamor yang harus digabungkan menjadi satu, seperti itu. Nepungannya susah. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari tampilan bilanya, ini jelas kerisnya keris lurus, memakai tikel alis, gandiknya lugas atau polos, dan tidak ada ricikan yang lain. Ini adalah dapur tilam upih, sahabat pusaka Jawa.
Nah, sahabat Pusaka Jawa, sebelum saya membabar tentang yang lain-lainnya, saya lihat dulu ini dari gonjonya, pejetannya, kemudian juga dari pucukan bilanya, tak lihat juga dari condong lelehnya. Oke, silakan Ki. Ya, biar Ki Landak Jawa untuk menayu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang dapur keris lurus, diharapkan doa dari sang empu. Ya, tuh Ki Landak Jawa beda lagi. sahabat Pusaka Jawa, makna filosofi dari dapur keris lurus adalah agar permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar sang pemilik keris lurus itu mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman, serta mempunyai budi pekerti yang luhur, jiwa yang tegas, bijaksana juga. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, artinya kalau kita mempunyai keteguhan hati dan kekuatan iman, berarti kita diharapkan agar kita itu mempunyai apa ya, satu ketauhidan yang kuat, begitu ya sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kalau kita lihat dari pucukan bilanya, ini adalah ikutnya pucukan bila ngudup gambir. Kemudian kalau kita lihat dari pejetannya atau belumbangannya, ini adalah belumbangan atau pejetan bata rubuh. Ya, kalau kita lihat dari tikel alisnya, ini adalah tikel alis gagang terong. Bentar dulu sahabat Pusaka Jawa, tak lihat apakah ini gagang terong atau tidak. Ya, ini gagang terong. Sahabat Pusaka Jawa, ke tikel alis ada gagang terong, ada gagang pohung, kemudian ada juga landung, ya, ada yang nerjang gandik seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari gonjonya, ini adalah gonjo sebit rontal. Sahabat Pusaka Jawa, gonjonya bagus ya, gonjonya bagus. Ini juga tadi saya lupa untuk mengukur panjang bilahnya berapa, tapi kemungkinan sahabat Pusaka, silakan Ki Landak. Ya, Ki Landak Jawa, sebetulnya ini sudah komunikasi dari semalam kami, cuman kan ini untuk lebih memastikan barangkali ada yang belum ditanyakan. Tuh kan sahabat Pusaka Jawa, ini bilahnya corok 42 cm, istimewa, dengan dapur yang tilam upi gagah, kemudian corok, pamornya pun pamor yang langka, yang antara dua pamor lumah dan pamor pamor miring dijadikan satu ya. Ini tergolong pamor keris yang lumayan lah ya, lumayan gagah, tus tangguh utus sepuh. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ini panjangnya 42. Kita ketahui kalau keris dengan panjang lebih dari 40 terkenal dengan nama keris corok. Mungkin kalau orang Tegal bilang, ada yang bilang keris gumina. Kemudian kalau kita untuk keris-keris pada umumnya ya kisaran antara di bawah 40, ada yang 37, 36, 35 dan segitu. Kemudian ada yang ukuran di bawah 30 cm, itu adalah keris patrem. Sahabat Pusaka Jawa, yang di bawah 15 cm, yang antara sejengkal, itu rata-rata namanya keris jimatan. Sahabat Pusaka Jawa, sudah gitu. Walaupun ini buat gunanya ya Mas ya, buat untuk yang namanya ini ya, menarik rezeki, cuman aura ini tuh berhawa dingin. Bentar, iya, energinya itu dingin. bentar. Cokot bela kangelan, buka itu nggak ada buat mukanya sih, gimana pelanggaran. Oke Ki, silakan Ki, diinterogasi lebih dalam Ki, asalnya dari mana. Kan tadi malam sudah melakukan komunikasi, kira-kira itu dari mana, apa saja tilam upih. Terus jadi Ki, gunanya ini itu untuk para pedagang, untuk mengumpulkan orang, biar orang itu tuh beli terus ke orang itu terus gitu loh. tuahnya langsung tuah ya ini ya. Langsung tuahnya itu buat menjaga kekayaan dan menambah kekayaan. Oke, Lewat, ini kalau yang- orang pedagang itu lewat Sumama Cafe itu sepi, di sini tuh ada mantra Mas yang tertulis di sini tuh. Petruk celuk Srikan di Kang Dodoli Janoko Kang Nukoni. Di sini tuh tertulis secara menjaga kekayaan, menjaga harta kekayaan dan menambah harta itu, plus menambah. kalau kita punya kafenya mulai sepi,
Petruk celuk-celuk Sri Kandi kang dodoli Janaka kang nekone itu dibaca. Oke, Gitu. Petruk Celuk-celuk celuk-celuk Sri Kandi kang dodoli Sri Kandi kang dodoli kang dodoli dodoli Janaka kang nukoni Janaka kang nukoni kang. nukoni. Ini mantranya Ki. Ini yang tersimpan di sini. Cuman dia bilang kalau ingin lebih, semakin orang itu membaca ini semakin banyak kan, kalau udah merasa cukup udah gitu. Oke. Kalau lagi sepi banget, tapi kalau Siap. nggak sepi banget itu sudah ini. Memang di sini itu tuh tertulis seperti itu. Oke, ini mantranya ya. Petruk celuk di sini tuh intinya saat dibuat sama si empu ini ada intinya Petruk celuk Sri Kandi kang dodoli Janaka kang nukoni, jadi digituin terus intinya untuk isinya. Mantranya digituin terus. Siap. Terus kalau untuk ini pernah dipegang kesatria, tapi setelah dipegang kesatria itu kisahnya itu ada seorang saudagar ya. Siap Ki. Dia itu dari negeri seberang sini. Seberang mana Ki? Di seberang ya. Seberang Sumatera, seberang Kalimantan. Seberang negara lain gitu. Siap. Di zaman dulu dari negeri Mana? mungkin dari negeri Tionghoa Siap, atau siap. enggak atau Siap, apa. siap, Cuman siap. ini tuh paling hebat itu dipegang anaknya karena orang Tionghoa itu nikah sama pribumi. Terus gimana? Tapi yang paling kaya itu yang namanya itu anaknya yang bernama Mardia. Mardia Tegal sih. Enggak tahu saya. Namanya Mardia mau gimana lagi? Ya, gimana terus? Terus? Cuman orang itu saya bilang orang itu kan dari Cina. Dia itu terus nikah sama orang pribumi. Iya. Dan waktu ayahnya itu enggak begitu itu. Terus dia itu ke suatu pandai besi lagi. Ini peninggalan bapak saya. Memang seperti tapi kurang power sama si Mardinya itu bilang ini kurang powernya gitu ke si impunya. Terus disempurnakan lagi. Kenapa ini sampai pamornya orang karuan? Karena si Mardia gue nyaluknya bakal anu maning kepimen gitu. Tadi diceritakan gitu. Seperti itu. Ayah ditambah ya ditambah ulang kali ya. Iya. Terus gimana Ki? Mardia itu ya setelah itu ya dia kaya banget dan dia itu intinya ke suatu tempat lagi ditunjukkan sama empu itu. Dan memang di sini itu ada yang namanya Begawan Srigati dari yang ditaklukkan dari yang namanya itu Kerajaan Pulau Mas yang berada di Indramayu. Yang saya lihat itu, saya kalau lihat itu rawa-rawa itu tuh mengarah Indramayu semalam karena semalam saya diajak-ajak ini ke sana gitu. Oke, Pulau Mas ya, Indramayu. Terus Ki? Saking hebat deh Mardia gue sampai sekarang pun kocap. Kocap Tahu sahabat pusaka Jawa kayak satu brand. Kayak umumnya maaf nih ya. Ingat beras, ingat apa ya gitu kan. Kalau ingat orang kaya, ingatnya Mardia. Itu nginung di sini, ngopi di sini. Iya. Lanjut Ki. Tapi Mardia itu kalau intinya di sini kenapa itu dia itu memang yang dia ceritakan dari Tumenggung Srikati itu untuk menjaga dan itu kan tembakau Mas. Jadi memang ini alam ya, ini Mardia yang mana pokoknya namanya Mardia. Tidak harus Mardia yang di Tegal. Karena ini namanya Mardia. Mardia mungkin bisa aja nama banyak. Kadang orang tabarukan dengan nama. Landak ya si Jidok. Sonic. Oke. Terus gimana Ki? Cerita lagi Ki. Dia itu untuk menjaga tembakau. Jadi yang dulunya dagangannya si Mardia itu tidak diperhitungkan, rasanya orang karuan. Setelah intinya dia mendapatkan keris peninggalannya dan intinya disempurnakan, di poster lagi. Dari Indramayu dia balik ke asalnya lah di tempat itu. Pokoknya yang banyak tembakau itu daerah mana? Pokoknya daerah Jawa. Jadi hasil dari tembakonya itu paling enak Mas. Padahal tembakonya kualitasnya sih paling bagus, tapi saya ngerti bisa nepatin akeh tembakau bagus tapi diudut enak gitu loh. Siap. Padahal itu kualitasnya biasa saja, tapi semakin orang
intinya Nyandu ya Ki ya. nyandu itu begitu seperti itu. Oke, Gitu loh. betul. Terus apa lagi Ki? Tuahnya selain menjaga kekayaan dan menambah kekayaan Oke, intinya, terus apa tuannya. lagi? Terus protek dari itu juga, Apa, Ki? dari serangan-serangan orang yang ingin menjatuhkan. Perlindungan dari Orang-orang yang namanya orang bisnis kan pasti ada itulah mas, crash atau apa gitu. hal negatif ya. Hal yang negatif. Terus apa lagi? Terus paling sempurna itu memang garis ini tuh memang untuk orang-orang yang dagang. Oke, cocok untuk pedagang. Karena udah dari sananya Dari sananya memang seperti itu. mantranya aja sudah Karena celuk. Karena bapaknya Mardia itu dulu itu dari negeri seberang itu ya mungkin dari negeri Tionghoa itu ke sini. Sampai enteng hartanya mencoba dagang tapi orang bisa ngelawan orang Jawa. Ini kayak gitu. Karena kan dianya tekannya ke sini terus dia mulai membaur mas. Siap. Kan mulai menikah terus kan dikasih tahu lah kamu kalau kepengen orang sini itu harus ikutin adat sini, kamu harus kayak gini sama ibunya itu. Oke. Terus mas. Terus lah dia wis mending setelah intinya bapaknya meninggal itu nggak kaya banget tapi meninggalkan yang namanya seperti itu. Semalam itu cerita ini bukan dari jin torinya dia tapi dari Begawan Sirgati. Begawan Sirgati ini raja jin yang berasal dari situ. Dari Pulau Mas, Indramayu. Oke, sekarang saya mau tanya, ini sudah penggunaannya Ki? Cara penggunaannya itu dari dulu itu memang dia itu butuhnya rokok-rokok yang tembakonya enak dibakarin aja. Terus bakar rokok ya? Bakar rokok, terus mantranya kalau memang mau poster itu mantranya dibaca yang tadi memang tersimpan di sini. Jadi ini tuh gini mas, cara mengendalikan dari Temunggung Srigati itu dengan mantra yang tadi mas, gitu. Semakin banyak dibaca powernya semakin seperti kita semakin cepat membaca itu powernya akan siap. Jadi tergantung dari si entar pemiliknya itu, gitu loh. Jadi seperti itu. Oke. Bakar itu sama kopi pahit. Oke. Manis terus dikasih yang namanya rokoknya itu kalau bisa ya rokok kemenyan kalau bisa. Plus rokok. Kalau nggak rokok kemenyan ya rokok seperti kretek mungkin saya nggak itu sebutkan ya, namanya lah. Pokoknya rokok kretek ya. Gitu. Pokoknya rokok kretek sih mana tuh sulah sana angka loro atane seterusnya gue biasanya jaluknya kue intinya. Kan cuma saya bilang loro atane pirang. Iya. Oke, sekarang kalau bisa yang warnanya hitam itunya. Oke, terus saya mau tanya ini untuk penyelarasan Ki. Untuk penyelarasannya itu dia minta itu yang namanya minyak jafaron dipendam di depan rumah selama 1 hari penuh, terus buat mandi ditambahin yang namanya minyak kembang-kembang lainnya lah, mau 3 rupa, 5 rupa, 7 rupa terserah orang itu di hari Kamis Wage. Gitu. Kalau enggak gitu, kalau pengen cepet ya intinya minta bantuan sama ahlinya aja. Penyelarasannya sama Kilandak aja saya jelaskan sahabat pusaka Jawa begitu. Ya kalau mau kalau mau sendiri gitu nggak apa-apa. Terus penyelarasan sudah, tuah sudah. Ini sebenarnya ngefeknya ada mas. Saya itu kayak orang ceria gitu. Karena memang ngelihat kalau diperlihatkan dari itu diperlihatkan Mardia itu orangnya kaya tapi nggak pelit karena tidak ada yang namanya hal negatif dari pusaka ini. Beliau ini karena beliau itu memang mintanya dari dulu itu dikasih itu mas dikasih namanya ya rokok-rokokan itu tinggal di intinya kayak dibuatin di sininya itu cuman gitu doang, nggak ada yang negatif di sini. Kalau memang ini negatif nggak akan terlihat dingin panas ya, ini besinya dingin kemudian energinya karena berwarna putih tapi putih seperti es kalau saya ini, seperti kabut lah gitu. Ini hitam kebiruan seloroknya sahabat pusaka Jawa bagus, besinya matang ya. Boleh dikatakan besinya matang walaupun ini kelihatan ini tapi kalau diraba halus ini tuh suaranya udah terlihat
gitu aja suaranya udah ser gitu ya. Apalagi Ki yang bisa yang digali dari sini Ki? Yang digali ini intinya gini, kalaupun ntar kita sudah seperti ini, kata temu Srikati. Iya, pegawai Srikati. Setiap Jumat Kliwon itu kalau orang itu sudah mencapai apa yang dia inginkan itu sering berbagi, itu akan menjaga apa yang ada di dalamnya gitu. Karena Tumenggung Srikati itu sudah dimuslimkan seseorang setelah itu udah mana-mana berapa tahun mungkin dipegang, pokoknya sama orang itu, tapi orang itu tidak mau terekspos gitu. Intinya tetangga sebelah itu tidak mau disebutkan, cuman beliau itu dari intinya dari Kuningan gitu, yang mengislamkan ini semua. Siap. Kenapa kalau sekarang pun dipakai ini akan jalan dan tidak ada, insya Allah hanya mintanya itu tembakau yang tadi gitu. Dan cara penyatuannya itu kenapa orang bertanya kenapa penyatuannya harus pada Jafaronnya di itu. Jadi waktu untuk menaklukkan ini sama beliau yang dari Kuningan itu dimandiin minyak Jafaron biar energi ini tuh enggak apalagi intinya enggak negatif lah gitu. Iya, siap. Gitu. Nah, jadi penyatuannya pun sama. Pakailah itu yang sudah ditanam di depan rumah gitu. Minyak Jafaron mau 1 mili, 2 mili, 3 mili terserah gitu dari saya. Kalau mau minta dibantu ya terserah aja lah, intinya mau terserah ya sekarang wes. Oke, sahabat Pusaka Jawa. Jadi efeknya satu lagi, orang yang megang ini tuh orang yang humoris, walaupun awalnya orang pendiam, setelah punya ini ngomong banyak bawane pengen bahaya sih channel. Ini biasanya kan jarang kayak bahaya bener. Soalnya apa Mas? Kalau dia sudah hawanya senang, bekerja pun akan giat Mas. Betul. Mempengaruhi aura seseorang gitu. Ini saya lagi lihat di konjonya nih, di konjonya ini sahabat Pusaka Jawa, bentar ya. Lihat konjonya ada pamor seperti ini sih, seperti kayak guratan tapi tidak berpamor ya. Khawatirnya ada pamor Mas Kumambangnya di sini. Ya. Seperti keris yang di ini Mas direparasi karena besinya kayaknya bagus banget gitu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari tampilan besinya ya, dari tampilan besinya yang penampilannya yang pipih, kemudian dengan gonjo yang tipis, kemudian sirah cicaknya pendek, pamornya juga berkesan mengambang. Ini estimasi ini tak lihat sekali Cirebon gitu. Ini estimasinya Cirebon. Iya, intinya mic lah. Saya di mic ya. Bisa terjadi saya rasa muka Cino, rasa apa kan ada kayak gitu minuman yang seperti itu ya. Sorok besinya hitam kebiruan, bagus sahabat Pusaka Jawa. Ini kuda sorok dan rangkanya pun masih ori bawaannya ini sahabat Pusaka Jawa. Sananya Mas kayak gitu. Tuh. Kalau kita lihat ya, tuh. Ngetrot ya Mas ya. Iya. Masih bawaannya. Ini saya lupa saya dapat dari mana. Karena saking banyaknya saya dapat pusaka, jadi saya lalen lah wis gitu. Pokoknya urun nang nyong wis kadang saya juga saya punya ini ya ternyata. Saya punya ini ya ketika bongkar ya. Ada lagi Ki? Ya intinya gini, pusaka ini tuh memang seperti apa adanya seperti itu, dan semalam pun saya nggak bisa tidur gara-gara intinya energi ini tuh menarik terus gitu. Mungkin ya Mas. Siap. Ada pemilik sejatinya melihat video ini dan tertarik, tinggal hubungi Mas Koko kan gitu Mas. Siap. Intinya seperti itu Mas. Penyatuannya udah jelas sama saya semuanya, penggunaannya. Iya, penyatuannya penyelesaiannya cuma minyak ditanam kemudian buat mandi ya. Iya, buat mandi campurin. Oke. Ini lebih cocok ke pedagang karena di sini diarahkan. Dan juga ini ada mantranya. Kadang jarang sahabat pusaka Jawa pusaka yang punya mantra ini ada kuncinya, dan ini tadi Ki Lantak ya, Jawa sudah menjelaskan. Karena memang sudah mungkin menjelaskan. Sampai ini keluar saya di sini sampai itu karena memang dari semalam Mas. Iya. Saya kan ngeror di babar saya kan ngedrill.
Iya. Yuk gian dibabar yuk gian. Kayak semacam amanah ya Ki ya. Iya kayak nyong Mau ditagih. kayak ditagih ngono kayak wong duwe utang, orang kerasa utang tapi kayak ditagih terus gian Cepet dibabar. Sampai ngiclik mari ngomong iki landak Jawa. Ya alhamdulillah tadi kan pusaka-pusaka saya jadi sudah memang paham. saya tanyakan, jadi saya karena waktunya panjang saya tanyakan gitu. Biasanya kan susah nyatu doang ntar jalan. Saya mau tanya kalau memang mau dibabar ada kuncinya enggak, pasti ada kunci pasnya gitu. Terus dia bilang di situ tuh sebelum ini tuh intinya di seperti itulah, tertanam seperti itu. Siap, yang dibacain aja gitu. Itu ini benar, kalau nggak benar saya cewer nih gitu. Bener gitu. Seperti itu dia ngomong seperti itu. Dan memang saya bilang itu dari mana gitu. Setahu saya di Tegal itu juga dari ya artinya ini ceritanya dari Mardia lah ya, tapi Mardia yang mana wallahu alam, silakan tafsirkan sendiri. Ini tuh yang bilang itu Begawan Sirgati. Begawan Sirgati itu raja jin yang di sini. Di sana ya, Pulau Mas Indramayu. Intinya sudah di sini. Jadi sudah di sini. Dan sudah dimuslimkan oleh salah satu ininya kiai atau itu di daerah Kuningan. Siap. Setelah di itu nggak tahu sampai ke Mas Koko, saya nggak tahu. Mas Koko pun pusing kalau ingat. Kalian pusaka saya banyak. Oke sahabat pusaka Jawa, quote. Quote-nya itu setitik nila rusak susu sebelah enggak. Jadi gini, kalau kita akan melakukan suatu hal apapun itu harus dipikir. Kalau enggak kita itu sholat istihara. Biar apa yang kita lakukan itu tidak menyesal di kemudian hari. Karena penyesalan itu hanya akan menambah jiwa kita terguncang, akan menambah kita itu hilang arah sampai lupa bahwa kita itu makhluknya Allah. Jangan lupa eling lan waspodo. Nah, intinya gini. Kalaupun saya itu ada satu lagi omongan. Orang lain membutuhkan kita itu untuk dirinya sendiri, tapi Allah membutuhkanmu untuk dirimu. Gitu aja dari saya. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, dan komen, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng. Jangan lupa Mas, besok mulai pagi kirimkan fotonya, siapapun yang terpilih kita akan rata, satu orang satu. Iya, untuk nayu gratis. Pusakanya ya sahabat Pusaka Jawa. Kalau Allah mengizinkan habis asar kita mulai. Kalau memang tidak bisa, lambat-lambatnya habis maghrib Mas. Siap. Oke. Ya. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf, kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu.